Pada video sebelumnya, kita sudah membahas konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr dan kita juga sudah membahas materi bilangan kuantum. Nah, pada video kali ini kita akan membahas konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum. Diingat kembali bahwa berdasarkan teori atom mekanika kuantum, dalam suatu atom, elektron menempati suatu kulit di mana dalam satu kulit tersusun dari subkulit-subkulit, satu subkulit tersusun dari orbital-orbital, dan satu orbital menampung maksimal 2 elektron. Berikut ini adalah contoh konfigurasi untuk atom fosfor dengan nomor atom 15. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, sekarang perhatikan penulisan terakhirnya, yaitu 3p5. Sesuai dengan materi bilangan kuantum yang sudah kita pelajari, angka 3 menunjukkan kulitnya, jadi jika 3p5 artinya elektron terletak pada kulit ketiga. Kemudian P menunjukkan subkulit yang pada 3p5 ini berarti elektron menempati subkulit P. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa terdapat beberapa subkulit, yaitu subkulit S, subkulit P, subkulit D, F, dan seterusnya. Selanjutnya angka 5 ini menunjukkan jumlah elektronnya. Nah, pada 3p5 ini artinya pada kulit ketiga dan subkulit P terdapat 5 elektron. Nah, diingat kembali bahwa pada subkulit S maksimal terisi 2 elektron, subkulit P maksimal terisi 6 elektron, subkulit D maksimal terisi 10 elektron, dan subkulit F maksimal terisi 14 elektron. Berikutnya dalam konfigurasi elektron mekanika kuantum, ada beberapa aturan yang harus kita pahami, yaitu aturan Aufbau, aturan Hahn, asas larangan Pauli, dan aturan penuh setengah penuh. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, aturan Aufbau. Nah, berdasarkan aturan Aufbau ini, elektron-elektron pada suatu atom berusaha untuk menempati subkulit-subkulit yang berenergi rendah terlebih dahulu, kemudian baru ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dengan demikian, atom akan berada pada tingkat energi yang minimum. Lalu bagaimana urutan subkulit berdasarkan tingkat energinya? Nah, untuk mempermudah, kita dapat menggambarkan diagram urutan tingkat energi subkulit dalam suatu atom. Caranya, pertama kita tuliskan urutan kulit pertama dan seterusnya beserta subkulit pada masing-masing kulit tersebut. Dimulai dari kulit pertama yang hanya tersusun dari satu subkulit, yaitu subkulit S, dan subkulit S maksimal terisi 2 elektron. Maka kita tuliskan 1s2. Kemudian kulit kedua tersusun dari 2 subkulit, yaitu subkulit S dan P. Maka kita tuliskan 2s2 dan 2p6. Selanjutnya kulit ketiga tersusun dari subkulit S, P, dan D, sehingga kita tuliskan 3s2, 3p6, dan 3d10 seperti ini. Berikutnya kulit keempat tersusun dari subkulit S, P, D, dan F, sehingga kita tuliskan 4s2, 4p6, 4d10, dan 4f14 seperti ini. Kemudian kulit kelima juga sama, tersusun dari subkulit S, P, D, dan F. Selanjutnya pada kulit keenam, tersusun dari subkulit S, P, dan D. Dan kulit ketujuh tersusun dari subkulit S dan P. Nah, sekarang kita perhatikan alur urutan tingkat energi subkulit berikut ini. Dimulai dari 1s2, kemudian mengikuti arah tanda panah ini
2s2, dilanjutkan dengan 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, dan 7p6. Jadi, dalam penulisan konfigurasi elektron dimulai dari 1s2, 2s2, dan seterusnya sesuai dengan diagram ini. Aturan yang kedua adalah aturan Hahn. Nah, menurut aturan ini, pengisian elektron ke dalam orbital-orbital suatu subkulit dilakukan dengan mengisi orbital satu per satu terlebih dahulu sampai setengah penuh, kemudian baru berpasangan dengan arah perputaran elektron yang berbeda. Misalnya, untuk atom fosfor dengan konfigurasi berikut ini, jika kita gambarkan orbitalnya, maka sebagai berikut. Masih ingat ya, subkulit S tersusun dari satu orbital yang kita gambarkan dengan satu kotak, dan subkulit P tersusun dari 3 orbital sehingga digambarkan dengan 3 kotak, yaitu PX, PY, dan PZ. Nah, kita mulai dari orbital 1s2 terisi 2 elektron, di mana 1 elektron diisi terlebih dahulu dengan arah seperti ini, selanjutnya diisi dengan arah berlawanan. Begitu juga dengan 2s2. Selanjutnya untuk 2p6 diisi sendiri-sendiri terlebih dahulu, dan pada dasarnya boleh diisi dari mana saja, bisa dari PX, PY, ataupun PZ. Nah, misalnya kita isi terlebih dahulu di PX, kemudian PY, dan PZ dengan arah yang sama seperti ini. Setelah itu, baru berpasangan dengan arah yang berlawanan seperti ini. Untuk 3s2, sama seperti 1s2 dan 2s2. Terakhir untuk 3p5, diisi sendiri-sendiri terlebih dahulu seperti ini, kemudian baru berpasangan dengan arah yang berlawanan. Aturan yang ketiga adalah prinsip larangan Pauli. Nah, menurut aturan ini, elektron-elektron tidak boleh memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Sehingga, jika elektron-elektron memiliki ketiga bilangan kuantum yang sama, yaitu bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik, maka elektron-elektron tersebut tidak boleh berada dalam orbital yang sama pada waktu bersamaan. Akibatnya, setiap orbital hanya dapat dihuni maksimal 2 elektron dengan arah spinnya harus berlawanan. Yang keempat, aturan penuh dan setengah penuh. Nah, menurut aturan ini, konfigurasi elektron dengan subkulit yang terisi penuh dan setengah penuh bersifat lebih stabil, sehingga lebih disukai. Untuk memenuhi aturan ini, maka terjadi perpindahan elektron dari satu orbital ke orbital yang lain. Nah, sebagai contoh, perhatikan konfigurasi elektron untuk atom kromium dengan nomor atomnya 24. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Dari konfigurasi ini, terlihat bahwa orbital 4s terisi penuh 2 elektron dan orbital 3d tidak terisi penuh dan tidak pula setengah penuh. Nah, untuk mencapai aturan penuh dan setengah penuh, maka satu elektron pada 4s2 pindah ke salah satu orbital 3d yang kosong, sehingga konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s1, dan 3d5. Nah, konfigurasi seperti ini lebih stabil dan disukai karena orbital 4s dan 3d menjadi terisi setengah penuh. Nah, supaya paham, mari kita tentukan konfigurasi elektron dari atom-atom berikut ini. Yang pertama, atom karbon dengan nomor atom 6, yang artinya jumlah total elektronnya adalah 6. Nah, berdasarkan aturan Aufbau, subkulit yang pertama harus diisi adalah 1s dengan jumlah elektron maksimalnya 2, sehingga kita tuliskan 1s2. Kemudian dilanjutkan dengan subkulit 2s yang jumlah elektron maksimalnya juga 2, sehingga kita tuliskan di sini 2s2. Nah, dari kedua subkulit ini terlihat bahwa 4 elektron sudah dikonfigurasikan, sehingga tersisa 2 elektron. Nah, 2 elektron ini akan mengisi subkulit 2p, dan karena elektronnya hanya 2, maka kita tuliskan 2p2 seperti ini. Jadi, konfigurasi elektron untuk atom karbon adalah 1s2, 2s2, 2p2. Selanjutnya atom neon dengan nomor atom 10, yang artinya jumlah elektron totalnya ada 10. Sama seperti sebelumnya, konfigurasi dimulai dengan 1s2, kemudian 2s2. Dari kedua subkulit ini, sudah 4 elektron yang dikonfigurasikan, maka sisanya ada 6 elektron dan akan menempati 2p6. Sehingga konfigurasi untuk atom neon adalah 1s2, 2s2, 2p6. Yang ketiga, atom klor dengan jumlah elektron 17. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, kemudian 2s2, 2p6, 3s2. Nah, sampai sini sudah 12 elektron yang dikonfigurasikan, maka sisanya ada 5 elektron lagi dan akan menempati subkulit 3p, dan karena elektronnya berjumlah 5, maka kita tuliskan 3p5. Jadi, konfigurasi untuk atom klor adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Selanjutnya untuk atom kalsium dengan jumlah elektron 20, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan terakhir 4s2. Selanjutnya atom tembaga atau Cu dengan nomor atom 29. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Nah, diingat bahwa untuk kondisi seperti ini berlaku aturan penuh dan setengah penuh, sehingga 1 elektron pada 4s2 pindah ke orbital 3D yang masih terisi 1 elektron, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Penulisan konfigurasi elektron dapat diringkas karena dalam kimia, yang penting adalah konfigurasi elektron pada kulit terluar atau elektron valensinya. Nah, penyingkatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan konfigurasi gas mulia atau unsur-unsur golongan 8A, yaitu helium, neon, argon, kripton, dan xenon. Untuk helium, konfigurasinya adalah 1s2, untuk neon dengan nomor atom 10 konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6. Untuk argon dengan nomor atom 18, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6.
Untuk kripton dengan nomor atom 36, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Berikutnya untuk xenon, konfigurasi elektronnya seperti ini. Sebagai contoh, atom magnesium memiliki nomor atom 12. Nah, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, 1s2, 2s2, 2p6 sama dengan konfigurasi elektron untuk atom neon. Maka, konfigurasi elektron untuk magnesium dapat kita singkat dengan cara neon dalam kurung siku dilanjutkan dengan 3s2. Contoh berikutnya adalah atom titanium dengan nomor atom 22. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Nah, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 sama dengan konfigurasi elektron untuk atom argon. Sehingga konfigurasi elektron atom titanium dapat kita singkat menjadi dalam kurung siku argon dilanjutkan dengan 4s2, 3d2. Nah, dari kedua contoh ini dapat kita simpulkan bahwa untuk atom selain gas mulia, konfigurasinya dapat disingkat dengan menggunakan konfigurasi gas mulia yang nomor atomnya paling dekat. Sebagai contoh, untuk magnesium tadi, nomor atomnya adalah 12, maka gas mulia dengan nomor atom terdekatnya adalah neon. Dan untuk titanium dengan nomor atom 22, maka gas mulia dengan nomor atom terdekatnya adalah argon.